Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kecurigaan masyarakat terhadap kasus di Medan, di mana ada seorang ibu berusia 42 tahun yang dihabisi dugaannya adalah oleh putri bungsu kesayangan sendiri yang usianya masih 12 tahun. Ini banyak sekali yang masih nggak percaya. Justru orang-orang di sekitarnya lah yang membuat masyarakat tuh bertanya-tanya, kok sepertinya ada banyak kejanggalan kita yang orang luar di sosial media ataupun juga media luar gitu ya, melihatnya aja ada banyak kejanggalan. Apalagi mereka yang berada ya kurang lebih adalah di sekitaran lokasi TKP, baik itu saudara ataupun juga tetangganya. Nah, dua kategori ini, tetangga dan juga saudaranya, yang akan aku bahas dalam perdebatan dan juga kontroversi kasus ini, karena dari kasus yang terjadi pada 10 Desember 2025 sampai hari ini keterangan dari Kapolres Tabes Medan, Kombes Jen Calvin Simanjuntak, itu masih belum ditentukan siapakah tersangkanya. Tapi jelas korban Ibunda Faizah ini memang bukanlah karena keinginan sendiri dia begitu. Bahkan ada salah satu statement yang aku mau bahas pertama adalah dari tetangga korban, namanya adalah Jones, yang menghubungiku di Instagramku. Ada satu video yang dikirimkan, video ini mirip sekali tampangnya, itu adalah dari ayah terduga pelaku dan juga suami dari korban atas nama Alham Humala Siagian. Panggilannya Al gitu, Bang Al gitu kan ya. Ini ada salah satu videonya yang direkam di salah satu akun TikTok ini. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada lagi videonya. Yang bisa gue gambarkan di sini adalah direkamnya ini video adalah di tanggal 15 Desember 2025. Memang dia lagi kumpul sama ada dua atau beberapa rekannya di situ dan narasinya sih ya cuman yang rokok aja, kemudian yang perempuannya ya seperti biasalah heboh dan sebagainya. Ini salah satu suaranya aja coba yang aku putarkan di sini teman-teman ya. Video. Ini hari apa? Ini hari apa, weh? Ini hari Senin tanggal 15 15. Tanggal 15 Desember 2025. Bang Al, kami Nah, izin ya Bang Al. Ya, kami pamit dulu. Iya, iya Bang ya. Ya, Bang, mari ya Bang ya. Ya. nah, jadi memang Bang Al ini yang salah satu orang yang menjadi kontroversi sekarang, dia memang cuman ya nyantai aja duduk di kafe. Ya, ada bagian orang yang pro dan kontra terkait dengan hal ini. Ada yang bilang bahwa kok masih berduka tapi sudah nongkrong di kafe. Ya menurut aku pribadi adalah hal yang wajar sih ya. Kan nongkrongnya di kafe juga cuman ngopi, cuma minum bareng sama temen ya, bukan yang alkohol gitu. Jadi menurut aku sih biasa-biasa aja. Tetapi bagi sebagian orang ini menilainya bahwa kok sudah begitu bahagia gitu kesannya ya. Misalnya nih aku bacakan beberapa pesan yang disampaikan oleh Jones Benstar yang dia mengaku adalah tetangganya dan juga anak-anaknya juga merupakan rekan sama-sama sekolah begitu ya. Itu gini ya, siang Bang Anjas makin heran nih melihat polisi. Masa menyelidiki kasus seperti ini aja susah sekali polisi ini. Ya, kita nggak boleh dong mengunderestimate karena kan juga harus ada alat bukti yang kuat. Itu akun TikTok atas nama Nona katanya. Gila nih, si Alham sangat kelihatan seperti tidak terjadi apa-apa. Aduh, luar biasa ini. Sementara si adik kecil tertekan di kantor polisi. Si Alham merokok dengan santainya. Oke, sekali lagi aku bilang tadi, ini adalah subjektif, sudut pandang orang beda-beda. Menurut aku sih, kalau Alham memang hanya nongkrong di kafe, ngopi, itu masih hal yang wajar. Kecuali dia di tempat yang sifatnya kayak joget-joget, itu mungkin agak sedikit unik ya. Sudut pandang yang berbeda kita harus melihat dari dua sisi ya. Setelah saya telusuri video ini dia di kafe untuk itu menjumpai teman-temannya yang sekaligus dugaannya katanya menerima sumbangan dari teman-teman istrinya, salah satunya bernama Nona itu tinggal di Jalan Pasar sekian lah Setiabudi, dekat sekolahnya yang punya akun tersebut. Oh, ini kayaknya dia kenal banget nih sama lokasi sekitar. Di sini terlihat jelas Alham sangat santai duduk di kafe itu sambil sekali lagi itu adalah yang subjektif ya. Oke. Terus aku tanyakan, yang ditahan tuh siapa sekarang sebenarnya?
Yang ditahan tuh katanya cuman adik Al saja yang 12 tahun gitu ya. Kasihan sekali si Al dari Rabu kemarin, artinya hari kejadian 10 Desember, sampai hari ini masih dilakukan pengamanan lah ya, bukan ditahan ya. Sementara kakaknya, menurut Jones ini, sekarang berada di Binjai. Dititipin sama ayahnya ke keluarga ayahnya. Nggak habis pikir saya bekerja polisi ini bagaimana bang? Harusnya anak 12 tahun itu tanggung jawabnya semua orang tua. Dan juga kalau nggak salah lagi persiapan ujian, tapi semuanya terbengkalai. Untuk bagian ini adalah hal yang subjektif ya, tidak ada hal yang merujuk ke alat bukti, karena untuk menentukan seseorang yang aku paham sih banyak kan yang curiga juga dengan ayahnya lah, atau orang lain, bahkan kakaknya juga. Kita nggak boleh hanya sekedar curiga, harus ada alat bukti yang kuat. Nah, kalau nggak ada alat bukti yang kuat ya susah juga. Misalnya kayak kenapa nggak ditahan gitu, yang ditahan cuma adik alnya aja. Ya seperti kita tahu lah ya, ada dua alat bukti yang saksi peristiwa, itu memang sudah mengarahnya adik al adalah terduga pelakunya. Tapi kalau ayahnya dan juga kakaknya, apa nih alat buktinya yang bisa membuat mereka dalam tanda kutip diamankan? Kan tidak ada. Polisi juga tidak bisa serta-merta menahan seseorang kalau tidak ada temuan atau petunjuk atau alat bukti yang menjurus mereka terlibat ya. Nah, kemudian juga kita akan baca ini dari saudaranya korban, pihak perempuan ya, pihak laki-laki dari saudara korban ini di akun sosial medianya Pak Debrewok 2122. Ini yang juga sudah sempat kita bahas kemarin, ngobrol juga beberapa klarifikasi. Di sini ada tambahan lagi teman-teman yang justru membuat kita semakin yakin bahwa keluarganya aja pun yakin bahwa adik Al bukanlah pelakunya. Tapi apa nih temuan terbaru setelah kemarin kita bahas di bagian yang pertama? Jadi begini, dia ini ngebahas terkait dengan kronologi. Kenapa kronologi ini penting ya suka nggak suka? Ini adalah bagian yang menjadi penentu sebenarnya siapakah pelakunya gitu, beneran adik Al atau ada yang lain begitu. Nah, di salah satu postingan Instastory-nya, bingung mau mulai dari mana. Terlalu banyak kejanggalan di kasus adik Al. Sedih, marah, kecewa, dan nggak percaya semua jadi satu. Oke, berikutnya. Adik Al mengaku dia yang membumbun. Oke, mamanya. Tapi semua kejanggalan mulai tampak. Dan kita hanya bisa nunggu laporan resmi dari kepolisian dan saya harap penyidik bisa mengungkap kebenarannya karena ini terlalu banyak kejanggalan. Waduh, kalau adik Alnya dia sudah mengaku, artinya alat buktinya udah banyak banget ya. Kan alat bukti itu ada 5 ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada adik Al, itu udah 1 ya, keterangan terdakwa lah, atau saksi pelakunya. Terus juga kakaknya, keterangan saksi peristiwa. Ayahnya juga sama, udah ada 3 keterangan saksi gitu. Cuman kan keterangan saksi tersebut apakah linier dengan bukti-bukti saintifik? Ya misalnya 20 tus-tus tersebut lah. Kita bahas lagi di berikutnya nih. Banyak yang tidak percaya dan juga penyidik mengatakan belum ada tuh penetapan tersangkanya. Jadi penyidik pun juga sama nih common sense-nya seperti masyarakat pada umumnya di Indonesia, kok kayaknya nggak yakin kalau adik Al adalah pelakunya. Oke, sama dari Dimas ini, dari akun sosial medianya, memberikan penjelasan terkait kronologi di 10 Desember 2025. Jadi, menurutnya, kejadian pukul 03 WIB di kamar bawah kakak dan Al tidur bersama mamanya dan si jantan tidur di lantai atas. Wes, jantan ini kayaknya dugaannya menjurusnya adalah ke sang kepala keluarga ya. Kakak menemukan mamanya bersimbah noda merah, ini bahasanya aku haluskan ya, dan berteriak turunlah, dan berteriak turunlah si jantan, dan pada pukul 04.30 WIB datang ambulan dari Columbia rumah sakit ya sepertinya. Menurut keterangan supir ambulan, korban sudah megap-megap dan pihak ambulan menolak membawa korban karena pihak ambulan mendapatkan konfirmasi adanya begituan ya, bukan penyerangan atau penikaman. Maksudnya, ambulan korban sudah megap-megap. Oh, bukan pentustus seperti itu, tapi karena efek dari pendarahan. Maksudnya, dan posisi korban duduk bersandar di pintu lemari dan setelah dinyatakan meninggal, kemudian diangkat ke tempat tidur. Kok ini berbeda dengan keterangan kronologi awal yang dikatakan
kan dari suaminya bilang lewat salah satu tetangga yang juga kepala kampung di situ yang hadir karena dia setelah sholat subuh mendengar suara teriakan, dia datang ke sana, yang dia bilang dia lihat bahwa ya korban itu tergeletak sudah di atas kasur dan melihat adik Al ya cuma terdiam aja. Oke, lanjut lagi kita bahas. Pada saat kejadian, korban itu sempat meminta minum. Oke, dan warga datang dapat saat ambulan sampai ke rumah. Warga datang saat ambulan sampai ke rumah. Barulah polisi datang ke rumah korban pukul 05 WIB setelah mendapatkan laporan dari warga. Menurut keterangan si jantan, si Allah, adik Al ya, yang melakukan pembunbunan katanya terhadap mamanya sendiri di hadapan warga serta Kepling. Apa itu Kepling? Aku miskom di sini nih ya. Petugas apa kamling mungkin ya. Nah, kejanggalannya apa dari Dimas ini? Dibilang begini, satu, pada saat kejadian apakah korban tidak melawan anaknya sendiri dan berteriak? Ya, sedang tus-tus tersebut kan ya. Setelah dilakukan pendalaman dan otopsi kan ada sekitar 20-an gitu. Ya logika aja sih, ayam aja yang beratnya nggak nyampe 1 kilo, manusia mungkin 60-70 kilogram, itu aja mau dibegitukan ngelawan, muncrat kemana-mana, apalagi manusia kan logikanya ini yang sangat memberatkan bahwa adik Al itu bisa menjadi tersangka dari common sense yang ini sih. Kan bisa melawan begitu. Oke. Kecuali ada temuan misalnya dikasih obat tidur dan sebagainya itu beda cerita. Harus dilakukan pendalaman, pengecekan dari otopsi. Yang kedua, menurut Dimas di sini adalah dari waktu 03.00 WIB sampai ambulan datang, apakah tidak meminta bantuan warga setempat? Karena menurut pengakuan supir ambulan, korban masih hidup pada saat dia sampai dan masih cengap-cengap dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Korban masih hidup pada saat dia sampai. Oh, berarti supir ambulannya pas datang, kalau kasih TKP itu masih kelihatan bergerak. Ya harus dikonfirmasi betul atau enggak ya dari ya keterangan saksi. Ketiga, pentus-tus tersebut lebih dari 20 kali katanya di punggung, perut, tangan, kaki, dan kepala korban. Dan yang keempat, tidak ada luka di tangan Alika dan yang ada luka di tangan kakaknya. Nah ini menjadi bagian yang unik nih. Misalnya kan ada yang bilang begini, kan kita tahu ada yang pro kontra di kasus ini ya. Coba kita dari sudut pandang yang pro gitulah dengan yang mendukung yakin bahwa adik Al adalah pelakunya. Bisa aja yang jelas bahwa kakaknya itu kan berusaha merebut pisaunya, akhirnya terkena diri sendiri, menyelamatkan. Itu yang pro. Yang kontra akan berpikir seperti ini. Itu aja kakaknya berusaha merebut aja bisa kena luka loh. Apalagi adik Al melakukan tus-tus ke ibunya 20 kali. Emang ibunya nggak melawan? Itu kan secara common sense-nya iya juga ya. Kedua belah pihak, pro dan kontra tersebut punya alibi dan juga penjelasannya masing-masing. Terus, aduh bingung nih aku karena penyidik pun sepertinya kayak udah kehabisan akal nggak sih sekarang ini? Yang disampaikan di sini adalah saya hanya minta kepada kepolisian supaya usut tuntas kasus ini karena terlalu banyak kejanggalan dalam kejadian ini dan saya meminta doa kepada semua agar kasus ini dapat titik terang. Ya karena polisi juga kulihat bingung nih ya. Bingungnya adalah karena sudah masuk masalah hukum kan alat buktinya apa untuk melakukan penahanan misalnya kepada sang ayah atau sang kakak gitu loh. Karena si terduganya atau anak yang berkonflik dengan hukum, dia sudah mengakui perbuatannya. Tapi pengakuan dari tersangka itu kan bukan yang mutlak nggak sih? Harus ditunjang dengan alat bukti lainnya ya misalnya scientific tersebut. Ya, butuh waktu mungkin berapa lama lagi kan kejadian tanggal 10. Sekarang aku buat video ini tanggal 16. Artinya sudah 6 hari. Mungkin untuk pengecekan kayak toksikologi ya, atau racun, atau ada obat-obat tertentu di tubuh dari korban, atau yang ada dalam saksi peristiwa tersebut kan butuh at least itu beberapa hari atau minggu atau bahkan bulan karena kan lokasinya di Medan bukan di ibu kota Jakarta. Jadi mungkin ada berbagai keterbatasan ditambah lagi dengan ya musibah banjir gitu ya.
Nah, itu kan masih belum clear ya. Jadi, aku sih berharap banget untuk penyidik bisa lebih clear dan detail dan juga sangat ekstra hati-hati. Jangan hanya menggunakan data-data dan juga alat bukti yang sifatnya hanya pandangan mata. Karena pandangan mata itu menurut aku bisa menipu. Tetapi kalau data-data yang sifatnya saintifik, itu yang tidak terbantahkan. DNA, kandungan obat apa saja, petunjuk-petunjuk sidik jari, itu menurut aku adalah data yang tak terbantahkan, apalagi kalau ada terkait dengan komunikasi. Alat komunikasi dari korban, dari saksi peristiwa di lokasi TKP, menurut aku harus benar-benar tim digitalnya begitu detail untuk melakukan pendalaman. Ada banyak informasi yang disampaikan di sini ke sosial mediaku di Instagram terkait dengan perilaku sang kepala keluarga. Cuman aku tidak membahas secara utuh karena kan belum tentu hal-hal yang dianggap negatif oleh masyarakat atau orang sekitar tersebut berhubungan dengan peristiwa ini. Tetapi sepertinya memang keluarga korban ini memang tidak harmonis dan tidak memiliki hubungan yang baik-baik saja. Dan dugaannya ini adalah kategori yang mungkin tidak disampaikan secara utuh oleh Alham Humala Siagian kepada penyidik, mungkin karena dia malu, ini karena aib, atau ada alasan yang lain. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus ini adalah kasus yang menurut aku juga cukup menyita perhatianku, karena kasihan ya, adik Al tersebut sekarang kan ya harus diamankan, tidak bisa bebas, walaupun bukan di penjara, tapi kan tetap ya, kemerdekaannya juga sekarang sudah tidak lagi seperti dulu, dan sekolahnya pun juga sepertinya akan terbengkalai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.